Namun, ketika dia melihat kolam pedang yang kosong, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Siapa? Siapa itu? Segera setelah itu, suara gemuruh tiba-tiba meletus di seluruh aula pemurnian senjata, bergema di seluruh langit di atas seluruh aula pemurnian senjata. Apa yang terjadi? Para murid di aula pemurnian senjata keluar ruangan satu demi satu, bertanya-tanya apa yang terjadi. Hihihi, justru karena teriakan marah Lu Hang, para tetua dari balai pemurnian senjata juga muncul dan bergegas menuju kolam pedang. Samar-samar mereka merasakan sesuatu yang besar sedang terjadi, dan semua orang memasang ekspresi serius di wajah mereka. Gerbang Tiandan. Karena kemunculan keajaiban kuno, tempat ini menjadi penuh sesak. Banyak praktisi ingin masuk dan mengalaminya, tetapi tanpa kecuali, mereka semua dihadang oleh lelaki tua di pintu masuk warisan naga sejati. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak kultivator yang memperoleh hati Tao. Hampir setiap beberapa jam, seorang kultivator memperoleh hati Tao melalui pencerahan. Namun, para pembudidaya ini tidak dapat bertahan di tangga batu pertama karena pikiran Tao mereka yang tidak stabil. Mereka akan terpesona begitu mereka mengambil langkah. Tertawa. Namun, pada saat ini, di antara banyak pembudidaya, sosok gelap beruang hitam segera muncul. Cahaya di tubuhnya menyala dan dia sudah berada di depan lelaki tua itu. Senior, aku ingin mencoba. Beruang hitam tidak begitu yakin. Meskipun ia sudah mulai memiliki hati Tao belum begitu stabil. Namun, dia ingin menguji apakah warisan naga sejati ini sekuat yang pernah dialami semua orang sebelumnya. Silakan, tapi menilai dari keadaanmu saat ini, sepertinya kamu belum siap. Orang tua itu berkata kepada beruang hitam dengan nada tenang, seolah mengingatkannya untuk memahami sepenuhnya kuncinya dan tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Namun, ketika dia menoleh untuk melihat beruang hitam itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sejak keajaiban kuno muncul, lelaki tua itu berdiri di depan pintu masuk sambil tersenyum, dan bahkan ekspresinya tidak berubah. Tapi sekarang, situasi ini tiba-tiba muncul, membuat semua orang tercengang. Ketika lelaki tua itu selesai berbicara, mata beruang hitam tiba-tiba memancarkan tatapan aneh. Apalagi sorot matanya yang tegas membuat lelaki tua itu merasa tersentuh di hatinya. Terima kasih senior sudah mengingatkanku, aku siap. Setelah beruang hitam selesai berbicara, tanpa menunggu lelaki tua itu menjawab, dia melangkah ke tirai tipis terlebih dahulu. Dalam sekejap, pola air di layar cahaya beriak, dan tubuh beruang hitam berdiri di anak tangga batu pertama. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi yang kuat dalam sekejap, dan semua saraf di tubuhnya menjadi tegang dalam sekejap. Aura yang kuat dan luas membuat beruang hitam itu langsung mengerang dan hampir terlempar. Namun, dia segera mengertakkan giginya dan menelan kembali darah yang akan muncrat, dan menahan serangan tekanan yang dahsyat. Namun, saat perhatian semua orang terfokus pada beruang hitam, Lin Nan, yang sudah berdiri di tangga batu ketiga, mengambil satu langkah ke depan dan melangkah dengan mantap ke tangga batu keempat. Aku akan menggosoknya, ini luar biasa. Lantai 4, apakah ini cara untuk mencapai puncak? Jika kita menuruni 72 anak tangga batu dengan kecepatan ini, mungkin tidak butuh waktu lama bagi Lin Nan untuk mencapai puncak. Sangat tampan, sangat dikagumi oleh semua orang. Lin Nan ini dari sekte mana? Aku meminta ayahku untuk melamar. Sekarang Lin Nan tidak diragukan lagi telah menjadi fokus perhatian semua orang, termasuk teriakan kekaguman tanpa malu-malu dari banyak kultivator wanita. Tapi Lin Nan sama sekali tidak peduli dengan pengaruh eksternal ini. Dia mengabaikannya dan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk memahami. Pada saat ini, tanda di tangga batu keempat secara bertahap memasuki pikirannya seperti sebuah merek, memaksanya menjadi serius. Bahkan wajahnya menjadi serius. Semakin jauh dia pergi, semakin intens Lin Nan merasakan napasnya. Tidak hanya tekanan yang dibawa oleh rune, tetapi bahkan jejak di tangga batu memberikan tekanan yang kuat, membuatnya hampir terengah-engah. Meski begitu, itu tidak sehebat yang lainnya. Lin Nan, mari kita lihat siapa yang bisa mencapai puncak lebih cepat. Tepat ketika seluruh persepsi Lin Nan terfokus pada tanda dao yang memberinya tekanan tanpa akhir, suara Luo San tiba-tiba muncul di sampingnya. Suara Luo San seram, tapi nadanya terdengar sangat bangga. Dia melangkah ke warisan naga sejati satu langkah lebih lambat dari Lin Nan, tapi sekarang dia setara dengannya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa sisi tirani Luo Shan adalah karena dia telah mempraktikkan teknik pikiran Qian Kun. Sejak berlatih teknik pikiran Qian Kun, dia telah melahap energi sebenarnya dari banyak kultivator, sehingga kekuatan jiwanya lebih kuat daripada para kultivator yang hadir. Bahkan jika Lin Nan secara khusus berlatih Soul Dao, dia tidak bisa menandingi kecepatan melahap Luo San yang gila. Sebagai perbandingan, Luo San tampaknya lebih mungkin mendapatkan warisan naga sejati ini.
Luo Shan, ini benar-benar kamu, Namun, begitu Luo Shan selesai berbicara, sebelum Lin Nan dapat menjawab, suara Luo Hai terdengar dari kerumunan di belakangnya. Dia dan Qian Siki baru saja tiba. Luo Hai telah terluka dalam pertempuran sebelumnya dengan binatang spiritual, dan Qian Siki membawanya ke sebuah gua untuk mengatur pernapasannya. Meskipun mereka mendengar suara berisik di luar, mereka tidak keluar, mereka mungkin bisa melarikan diri dengan bersembunyi di dalam gua. Tetapi ketika mereka keluar, mereka tiba-tiba menemukan bahwa keajaiban kuno telah muncul, dan mereka bergegas. Mendengar suaranya, Luo Shan hanya bisa gemetaran. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini jauh lebih tinggi daripada Luo Hai, jelas ada ketakutan alami di dalam hatinya. Bahkan ketika dia mendengar suara Luo Hai, kulit kepalanya terasa mati rasa. Bang! Namun, saat dia kehilangan akal sehatnya, sebuah kekuatan agung menghantamnya di tempat dan menghempaskannya di tempat. Oh tidak, siapa namamu? Setelah dijatuhkan dari tangga batu, Luo Shan tiba-tiba menjadi marah, melompat dan berteriak dengan marah pada Luo Hai. Dia sudah setara dengan Lin Nan, dan bahkan mungkin melampaui Lin Nan di saat berikutnya. Ini adalah momen kritis dalam kompetisi, tapi dia tidak ingin Luo Hai mengganggu pikirannya. Aneh rasanya memiliki temperamen yang baik. Coba lagi. Tiba-tiba, mata Luo Hai menjadi dingin, dua sinar cahaya tajam keluar dari matanya, dia menatap Luo Shan dan berkata dengan suara yang dalam. Dengan baik, aku salah. Kamu istirahatlah di sini sebentar, dan aku akan memahaminya nanti. Luo Shan segera dikejutkan oleh kemunculan Luo Hai, lalu berbicara kepadanya, berbalik dan bergegas ke tirai tipis lagi. Tapi kebenciannya terus berlanjut, dan dia bahkan memikirkan cara membuat Luo Hai tutup mulut. Bang! Namun, begitu dia melangkah ke anak tangga batu pertama, energi agung berkumpul dari segala arah dalam sekejap dan menghantamnya dengan keras. Saya menghapusnya, bagaimana mungkin? Tertawa. Ketika Luo Shan terkena energi ini, tubuhnya langsung terlempar. Esensi sejatinya tidak dapat menggoyahkan energi yang kuat ini, dan bahkan tidak ada kemungkinan untuk menolaknya. Celepuk. Setelah jatuh ke tanah, Twilight Luo Shan jelas sedikit lamban. Dia tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Hari ini aku akan menghilangkan kerugian bagi keluarga Luoku. Dalam sekejap, tubuh Luo Hai bergetar dan dia telah mencapai sisi Luo Shan. Dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya dan menamparkan kepala Luo Shan. Meski tidak sebagus Luo Shan dari segi alam, telapak tangan ini juga mengandung energi sejati yang kuat dari seluruh tubuh Luo Hai. Jika kepalanya ditampar begitu saja, otak Luo Shan akan meledak di tempat, dan tidak ada kemungkinan dia selamat. Tertawa. Namun, tepat ketika telapak tangan tajam Luo Hai hendak mengenai kepala Luo Shan, aliran petir melintas di depannya, dan itu berkedip di depannya. Tidak bagus. Tanda-tanda peringatan tiba-tiba terlintas di benaknya, namun karena kekuatan yang berlebihan, meskipun dia merasa ada yang tidak beres, dia tidak dapat mengelak dan tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan serangan secepat itu. Bang! Benar saja, ketika telapak tangannya hanya berjarak sekitar 10 cm dari kepala Luo Shan, aliran cahaya telah mengenai dadanya dan menjatuhkannya di tempat. Saat dia hendak mengutuk, Luo Hai tiba-tiba merasa tubuhnya telah diangkat oleh kekuatan yang kuat, dan kemudian lelaki tua yang menjaga pintu masuk keajaiban tiba-tiba muncul di hadapannya dengan senyuman di wajahnya. Di sini, hilangkan semua dendam, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bahkan ketika lelaki tua itu sedang berbicara, ada cahaya di matanya. Dia tertawa, selalu tertawa, tapi senyuman ini membuat Luo Hai merasa hatinya bergetar. Bahkan para penggarap di sekitarnya tidak bisa menahan gemetar. Mereka tidak tahu bagaimana lelaki tua itu bisa berada di depan Luo Hai sekarang. Angin, tidak ada sedikit pun perasaan. Listrik, tidak bersinar sama sekali. Meskipun dia berteleportasi dari udara tipis, dia tidak merasakan fluktuasi apapun di auranya. Orang tua itu muncul di depan Luo Hai dengan begitu santai, tanpa transisi apapun, seolah-olah dia sedang berdiri di sana. Senior, tapi, Luo Hai terkejut, tapi dia sudah sangat membenci Luo Shan. Bahkan jika dia tidak bisa membasmi Luo Shan, dia ingin mengambil kembali anak ini dan membiarkan Luo Batian secara pribadi memutuskan hidup dan matinya. Jadi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi lagi. Tidak ada tapi, saat kamu sampai di sini, kamu harus mematuhi peraturanku. Orang tua itu bahkan tidak menunggu Luo Hai selesai berbicara, dia segera mengangkat kepalanya, menatapnya dengan mata berbinar, dan berkata dengan nada tenang. Sangat gila, para pembudidaya di sekitarnya semua memiliki gagasan seperti itu di benak mereka, tetapi tidak ada yang berani menolak aturan yang dia katakan. Lihat, Lin Nan menaiki tangga batu tingkat lain. Namun, dalam suasana tegang dan khusyuk ini,
suara seru tiba-tiba terdengar di antara kerumunan praktisi, langsung mengalihkan perhatian semua orang dari Luo Hai ke Lin Nan lagi. Benar saja, Lin Nan sudah melangkah ke tangga batu tingkat kelima. Tetapi ketika dia melangkah ke tangga batu kelima, dia dengan jelas merasakan energi yang tak tertahankan terus-menerus membombardir tubuhnya. Sekalipun tubuhnya kuat, meskipun tingkat budidaya jiwa super kuat, ia tidak dapat menahan dampak brutal dari kekuatan prasejarah ini seperti air pasang. Terutama setelah mencapai tangga batu kelima, Lin Nan tiba-tiba merasa apakah itu rune yang tampaknya terkondensasi dari ilusi atau jejak jelas di tangga batu, energinya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak bisa beradaptasi dengan peningkatan energi yang tiba-tiba, tapi dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Itu hanya untuk sementara waktu. Bang bang bang. Segera setelah itu, tubuhnya sepertinya terkena dampak energi yang tersebar, dan dia terjatuh dari tangga batu kelima di tempat. Engah. Saat darah melonjak, Lin Nan membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, dan napasnya menjadi lebih mudah. Namun, ekspresinya mulai terlihat aneh. Meskipun warisan naga sejati ini sangat luas dan kuat, itu memberinya perasaan familiar. Sepertinya dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, atau bau ini sangat familiar baginya. Ya, hasil terbaik sejauh ini adalah anak tangga batu kelima. Jika ingin mencapai ke-72 anak tangga batu tersebut, itu akan memakan waktu lama. Setiap kultivator dengan hati tahu dapat datang dan menguji hati taunya. Orang tua itu tersenyum pada Lin Nan, sepertinya sangat menghargainya. Dia mengangguk padanya dan menjelaskan. Saat ini, di seluruh warisan naga sejati, hanya beruang hitam yang masih berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri. Tapi apalagi tangga batu tingkat kedua, bahkan tangga batu tingkat pertama, beruang hitam tidak bisa tenang. Yang ia andalkan hanyalah obsesi yang terkubur di dalam hatinya. Justru karena obsesi inilah dia mengertakkan gigi dan menahan rune tak berujung di tangga batu pertama. Aura dari zaman kuno juga membuatnya merasakan aura yang lebih unggul dari ribuan orang, namun ia tidak mampu memahami misteri di baliknya. Beruang hitam, kembalilah, jangan tunggu. Ketika Lin Nan melihat keadaan beruang hitam saat ini, dia segera berteriak kepadanya dengan suara yang dalam, dan raut wajahnya menjadi serius. Dia bisa merasakan aura obsesi yang terpancar dari beruang hitam itu. Tidak, aku tidak akan pernah mengaku kalah, sama sekali tidak. Setelah mendengar suara Lin Nan, beruang hitam itu tidak memilih untuk menyerah, malah auranya langsung meningkat sedikit, dan dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan keras. Tertawa, karena kekuatan yang berlebihan, luka berdarah yang cukup dalam hingga ke tulang muncul di bahunya dalam sekejap. Meskipun dia telah ditempa oleh obat mujarab, kekuatan fisiknya tidak terlalu abnormal. Tubuh fisik tidak mampu menahan energi tirani yang diperas dari segala arah, sehingga sebuah lubang pun terbuka. Tidak bagus. Hati Lin Nan tiba-tiba tenggelam saat melihat keadaan beruang hitam saat ini. Jika dia dibiarkan terus seperti ini, tubuhnya mungkin akan hancur. Jadi dia tidak bisa hanya menonton, dan di antara orang-orang yang hadir, dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan beruang hitam dari warisan naga sejati. Tertawa. Segera, sosok Lin Nan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke tirai cahaya. Ketika dia menginjak anak tangga batu pertama, dia tiba-tiba mengaktifkan prinsip rahasia Tao yang telah dia pahami untuk bersaing. Bum bum bum. Dalam sekejap, rune di sekitar Lin Nan dan beruang hitam mulai terjepit, membuat serangkaian suara meledak di tempat. Saat ini, dia telah mengambil kesempatan ini, mengulurkan tangan dan meraih beruang hitam itu, dan menariknya kembali dari gerbang neraka. Ups, ups, ketika dia sampai di luar tirai tipis, beruang hitam itu mulai bernapas dengan berat, dan tubuhnya sepertinya telah kehabisan seluruh kekuatannya, dan jatuh ke tanah. Kakak Nan, kamu membuatku takut setengah mati. Kamu terlalu kuat, tidak mungkin untuk melawan. Setelah sekian lama, beruang hitam itu akhirnya tenang, tampak berterima kasih kepada Lin Nan, dan berkata kepadanya. Mendesis. Para pembudidaya sekitar yang semula ingin mengapresiasi kekuatan warisan naga sejati ini tiba-tiba menghela nafas ketakutan saat melihat kemunculan beruang hitam tersebut. Jika Anda terburu-buru seperti ini, bukankah sama dengan mencari kematian? Oke, aku mengerti, kita harus pergi, kita tidak dapat memahami warisan naga yang sebenarnya ini. Lin Nan menghela nafas sedikit, dan segera menjelaskan kepada beruang hitam dengan nyaman, dan melihat ke warisan naga sejati lagi. Namun, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tekanan samar langsung muncul di kepalanya, yang membuat Lin Nan merasa sedikit tersentuh di hatinya. Mau pergi? Tidak semudah itu. Di mana tuan muda kita? Segera setelah itu, Zhuang Bufan keluar dari kerumunan. Dia menatap Lin Nan dengan mata dingin, mengangkat sudut mulutnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku tidak tahu. Lin Nan berbicara kepada Zhuang Bufan dengan nada tenang, dengan ekspresi jijik di matanya.
Dia sama sekali tidak tertarik pada orang seperti ini. Saya seorang yang terpuruk. Namun, begitu dia selesai berbicara, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan jantungnya tiba-tiba bergetar, dan kulit kepalanya langsung terasa mati rasa, seolah-olah rambutnya meledak. Qin Lan. Dia sebenarnya lupa tentang Qin Lan. Melihat sekeliling, bahkan persepsinya langsung tersebar, tapi masih tidak ada jejak Qin Lan. Tidak tahu. Hah, angkat saja. Segera setelah itu, Zhuang Bufan mengerutkan bibirnya sedikit dua kali sebelum akhirnya berteriak keras. Di mata Lin Nan, Qin Lan diselimuti lingkaran hitam dan berjalan. Dia menatap ke depan dengan mata kusam, seperti zombie. Apa yang kamu lakukan padanya? Di bawah persepsi Lin Nan, Qin Lan tidak memiliki kemampuan berpikir sama sekali, dan matanya kosong dan tidak bernyawa. Bahkan setelah diselidiki, dia menemukan bahwa pikiran Qin Lan benar-benar kabur dan tidak ada jejak kesadarannya sendiri. Itu hanya metode pencarian jiwa, tahukah kamu? Aku sudah memiliki semua ingatannya, beraninya kamu mengatakan kamu tidak mengenal tuan muda kita. Zhuang Bufan tersenyum acuh tak acuh, tetapi sudut mulutnya yang terangkat jelas terlihat bangga, yang membuat jantung Lin Nan tiba-tiba tenggelam dan jantungnya mulai berdebar kencang. Hihihi. Segera setelah itu, kemarahan yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan warisan naga sejati yang baru saja dia pahami mulai menciptakan aura unik di seluruh tubuhnya. Segala macam rune rumit mulai terisi, dan jejak yang jelas berkedip-kedip di antara mereka. Terutama di matanya, dua sinar merah darah mulai memancar, menyebabkan para penggarap di sekitarnya yang telah tinggal di sampingnya menyebar ke samping tanpa sadar. Metode pencarian jiwa, tahukah kamu bahwa ini akan membuat orang yang dicari jiwanya menjadi idiot? Karena amarahnya, tangan Lin Nan bahkan gemetar, giginya terkatup, dan dia bertanya pada Zhuang Bufan di depannya dengan suara yang dalam. Metode pencarian jiwa, aku akan menghapusnya, itu terlalu keras. Sayang sekali gadis ini begitu cantik. Sepertinya Lin Nan siap untuk mengambil tindakan, tapi Zhuang Bufan adalah orang terkuat di alam abadi, jadi dia pasti akan kalah. Ya, kita harus kalah. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam setelah 10 tahun. Lin Nan masih terlalu muda dan impulsif. Dalam sekejap, para penggarap di sekitarnya mulai berdiskusi. Tentu saja, semua orang bisa mengetahui melalui dunia nyata bahwa Lin Nan pasti kalah, dan beberapa bahkan merasa kasihan pada Qin Lan. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Jika kamu tidak memberitahu di mana tuan muda hari ini, kamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Zhuang Bufan sama sekali tidak memperhatikan kemarahan Lin Nan. Dia berada di alam transformasi abadi, dan Lin Nan hanya berada di puncak tahap akhir Jindan. Meskipun dia bisa merasakan ada yang tidak beres dengan Lin Nan, dia tidak tahu dari mana asalnya. Dari sudut pandang alam, ini memang merupakan puncak dari akhir periode Jindan, tetapi tampaknya juga berada pada tahap awal dari Naschen Soul. Tidak mungkin bagi seorang kultivator untuk memiliki dua alam. Lin Nan pasti sengaja menekan beberapa alam. Benarkah? Ternyata begitulah perilaku Sekte Tiandan ya. Lin Nan mengertakkan gigi, melirik ke arah Zhuang Bufan di depannya, dan mendengus dingin, tetapi persepsinya selalu tertuju pada Qin Lan tanpa adanya perpindahan apapun. Namun dalam pikirannya saat ini, dia sangat tenang, mempertimbangkan apakah dia dapat mengambil tindakan terhadap Zhuang Bufan. Bahkan bisa dikatakan dia menyerang seluruh Sekte Tiandan. Bagaimanapun, itu berada dalam lingkup Sekte Tiandan. Jika Zhuang Bufan terbasmi, apakah akan menimbulkan serangkaian reaksi? Terus kenapa? Catat dan gunakan metode pencarian jiwa lagi. Sebelum Lin Nan mengambil keputusan, Zhuang Bufan berteriak keras dan melambaikan tangannya sedikit. Cek-cek. Kemudian, seperti kilat, dua sosok tajam tiba di depan Lin Nan dalam sekejap, tidak memperhatikan kemarahan luar biasa yang berasal darinya. Faktanya, Zhuang Bufan juga diinstruksikan oleh Bei Yan untuk melakukan hal tersebut. Bagaimanapun, Lin Nan terlalu mempesona dalam warisan naga sejati. Hati Dao, terus terang, adalah hal yang ilusi. Karena hati Tao Bei Yan tidak stabil, dia ingin mengetahui rahasia hati Tao Lin Nan, dan semua petunjuk tentang hilangnya Bei Tianming mengarah ke Lin Nan. Sekarang Bei Yan menganggap Lin Nan sebagai terobosan paling penting dan telah memberikan perintah kematian. Semua pembudidaya lainnya bisa pergi dengan selamat, tetapi Lin Nan tidak. Bukan hanya tidak mungkin, tapi mereka harus ditangkap hidup-hidup. Setelah kematian, hal itu tidak ada nilainya baginya. Oke, metode pencarian jiwa kan. Ini kamu hari ini. Namun, Lin Nan tidak menganggapnya serius saat menghadapi serangan dari dua murid Tiandanmen. Dia melompat mundur sedikit, menghindari serangan putaran pertama, dan kemudian berbicara. Kapan dendamnya akan berakhir? Kamu tidak memahami warisan naga yang sebenarnya, tapi kamu di sini untuk bertarung dan membasmi. Kamu melakukan kesalahan. Minta maaf dulu,
lalu cari cara untuk menebusnya. Kenapa? Kamu harus melakukan ini pada dirimu sendiri. Bagaimana kalau kamu merasa malu atau bahkan kehilangan nyawamu? Tepat ketika Lin Nan hendak menyerang Zhuang Bufan, lelaki tua yang belum pernah berbicara itu tiba-tiba berbicara kepada mereka berdua dengan nada yang terdengar seperti suara Sansekerta dari Dao Agung. Meminta maaf. Dalam sekejap, Zhuang Bufan hampir menyemprot lelaki tua itu sampai mati tanpa satupun ludah. Benua ini awalnya didasarkan pada kecakapan tempur, dan yang lemah memangsa yang kuat. Bagaimana Anda meminta maaf kepada anak yang hanya berada di tahap inti emas ini? Bukankah status ini terlalu rendah? Senior, bukankah kamu membiarkan perkelahian terjadi di sini? Kenapa kamu tidak menghentikannya? Pada saat ini, Luo Hai memutar kelopak matanya dan tiba-tiba teringat bahwa dia baru saja ditampar, dan segera bertanya dengan nada ragu. Apakah kamu memukulnya? Aku tidak melihatnya. Namun siapa sangka lelaki tua itu memutar matanya ke arah Luo Hai, lalu berkata kepadanya dengan nada yang terdengar seperti nakal. Saya menghapusnya, tetapi bukankah saya memukulnya? Luo Hai tercengang. Bukan hanya dia, para penggarap di sekitarnya juga semua tampak bingung, terpana dengan penampilan lelaki tua itu. Tertawa. Namun, pada saat ini, Lin Nan seperti burung rok yang melebarkan sayapnya, bergegas menuju Zhuang Bufan dalam sekejap. Dia tampak serius, dan tanda di sekujur tubuhnya dengan cepat mulai berputar di sekitar tubuhnya saat dia berlari. Satu demi satu, angin kencang lebih seperti lautan badai. Angin menjadi bergejolak dalam sekejap mata, dan mengungkapkan niat membasmi yang mengerikan yang bahkan membuat Zhuang Bufan merasa panik. Jika kamu ingin menyerangku, levelmu tidak cukup tinggi. Menghadapi pukulan tajam Lin Nan, Zhuang Bufan tidak mengelak sama sekali, tapi langsung mengaktifkan energi aslinya untuk menghadapinya. Cahaya hijau tua yang mengalir ke seluruh tubuh sangat menyilaukan seiring dengan gelombang energi sejati. Hihihi, semangat juang super yang muncul dari kedua orang itu langsung membentuk aura uniknya sendiri dan menyebar dengan cepat keluar. Aku yakin, apakah ini ranah yang seharusnya berada di panggung Golden Elixir? Para pembudidaya yang mengawasi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget, dan langsung mengunci Lin Nan dengan kesadaran spiritual mereka, ingin melihat mengapa dia meletus dengan aura yang begitu kuat. Zhuang Bufan di sisi lain adalah orang terkuat di alam abadi, jadi tidak banyak orang yang memperhatikannya. Semua orang tertarik dengan kekuatan bertarung eksplosif Lin Nan. Cek, kamu sebenarnya bisa mempelajari dan menggunakannya, lumayan. Menghadapi pertarungan yang begitu menegangkan antara kedua orang ini, lelaki tua itu sama sekali tidak berniat menghentikannya, malah ia tampak bersiap-siap untuk menonton sebuah pertunjukan, berkomentar sambil menonton. Boom. Dalam sekejap, semangat juang super Lin Nan dan Zhuang Bufan segera bertabrakan satu sama lain, membuat serangkaian suara meledak. Aliran udara yang kuat berterbangan kemana-mana, menyebabkan para penggarap di sekitarnya segera mulai menghindar. Ini hanyalah turbulensi yang disebabkan oleh duel antara dua orang. Tidak terlalu mematikan, jadi tidak menimbulkan banyak ancaman bagi para praktisi ini. Senior, mereka sedang bertengkar sekarang, haruskah kamu menyuruh mereka berhenti? Sambil menghindari turbulensi yang disebabkan oleh ledakan gas, Luo Hai berteriak kepada lelaki tua yang sedang menonton dengan menyipitkan mata dengan senang. Di antara orang-orang yang hadir, lelaki tua ini mungkin satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk menghentikan Zhuang Bufan. Bagaimanapun, pihak lain adalah orang terkuat di alam abadi, dan tidak ada gunanya orang lain pergi. Faktanya, Luo Hai sangat cemas karena dia khawatir Lin Nan akan terluka. Tunggu sebentar, tepat pada waktunya untuk menonton. Jangan berkata apa-apa, hati-hati dan aku akan menghajarmu. Siapa sangka lelaki tua itu menontonnya dengan penuh semangat, dan bahkan ketika dia sedang berbicara, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Lin Nan dan Zhuang Bufan. Celepuk. Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, para penggarap di sekitarnya terhuyung dan hampir terjatuh. Ini jelas-jelas bias. Bagaimana bisa ada keadilan? Dengan baik, Luo Hai tampak malu dan hanya bisa berharap tanpa daya bahwa Lin Nan bisa menjadi lebih baik. Jika tidak, dia mungkin tidak dapat melarikan diri dari Sekte Tiandan. Tertawa. Namun, pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba mendekat dengan cepat, dan itu muncul di depan semua orang dalam sekejap mata. Saudara Jingyu, pengunjungnya jelas adalah Jun Wulou dan Zhou Yingying. Apalagi saat Zhou Yingying melihat Bu Jingyu di tengah kerumunan, dia bahkan berteriak kaget. Dalam sekejap, hampir semua praktisi tertarik pada Zhou Yingying. Cantik, sangat cantik. Setelah berhasil menyelesaikan atribut air dan api, wajah Zhou Yingying yang anggun dan halus menjadi lebih halus. Ledakan. Namun, pada saat ini, duel antara Lin Nan dan Zhuang Bufan akhirnya mulai pecah, dengan ledakan yang memekakkan telinga. Tak satu pun dari mereka menggunakan seni bela diri apapun,
itu hanya kompetisi tirani dalam hal energi sejati. Cek-cek, dalam sekejap, Lin Nan dan Zhuang Bufan terpesona oleh energi yang kuat di tempat, dan mereka berimbang. Aku yakin, apakah Lin Nan ini memakai narkoboy? Kuat, sangat kuat. Bagaimana mungkin? Lin Nan baru berada di tahap awal Naschen Soul. Bagaimana dia bisa memiliki energi sejati yang begitu kuat yang dapat bersaing dengan yang terkuat di alam abadi? Setelah duel putaran pertama ini, semua orang langsung berseru, merasa sedikit luar biasa. Meskipun di permukaan Lin Nan dan Zhuang Bufan sama-sama cocok kali ini, dari segi ranah, Zhuang Bufan sudah kalah, bagaimanapun juga, ranah kedua belah pihak terlalu berbeda. Terlebih lagi, matanya menjadi aneh. Lin Nan benar-benar melompat keluar dari penindasan alam surgawi tertinggi di benua primitif dan bisa bertarung melintasi perbatasan. Bahkan pertempuran melintasi perbatasan. Itu menarik. Si kecil sepertinya belum menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, ketika semua orang dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka, lelaki tua yang menjaga pintu masuk warisan naga sejati berbisik pelan sambil tersenyum. Apakah kamu belum mencoba yang terbaik? Jika aku menghapusnya, apakah kamu akan membiarkan orang lain hidup? Seorang kultivator jelas merasa hatinya tidak tahan, jadi dia segera mengulurkan tangan dan menamparkan keningnya sambil meratap. Tertawa. Namun, saat Lin Nan dan Zhuang Bufan hendak bergegas maju untuk bertarung lagi, Jun Wulou jelas tidak bisa diam. Langkahnya sedikit tergelincir dan dia berada di antara mereka berdua dalam sekejap. Kemarilah. Beraninya kamu menyerang adik juniorku. Aku berjanji tidak akan memukulmu sampai mati. Menara Junwu melatih Lin Nan sebagai seorang jenius di aula pemurnian senjata di masa depan, jadi dia tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Baru setelah itu dia siap membela adik laki-lakinya dan memberi pelajaran pada Zhuang Bufan. Saya menghapusnya. Zhuang Bufan sedang menenangkan diri dan bersiap untuk menyerang Lin Nan lagi. Bagaimana dia bisa berharap orang sekuat itu akan muncul di tengah jalan? Aura kuat yang keluar dari tubuh Jun Wulou saja sudah membuatnya merasakan kakinya gemetar. Hei, Pak Tua, apakah kamu ingin wajah? Jika dua orang bersaing, ada apa denganmu? Seorang murid dari Sekte Tiandan jelas-jelas bias terhadap Zhuang Bufan dan membuat keributan tentang Jun Wulou. Suara mendesing. Namun, setelah dia selesai mengatakan ini, dia segera merunduk dan bersembunyi di belakang Zhuang Bufan. Tak berdaya, siapapun yang bukan idiot akan merasa aura tirani yang terpancar dari menara Junwu seolah-olah telah melampaui alam keabadian. Jika dia marah, dia pasti akan mati tanpa mengetahui caranya. Oh, kalau begitu akulah yang bersaing dengannya sekarang. Biarkan Bei Yan, pemimpin sekte dari Sekte Tiandanmu, keluar. Lihat apakah aku tidak bisa membasminya, beraninya kamu menyerang adik juniorku. Jelas sekali, Jun Wulou tidak berniat terlibat dengan karakter sekecil itu, dan dia tidak memperhatikannya sama sekali. Oh, nada yang gila. Beraninya kamu menyebut nama seseorang yang begitu tidak menghormati tuan dari Sekte Tiandan. Dalam sekejap, semua kultivator terlihat sedang menonton pertunjukan yang bagus di wajah mereka. Masing-masing dari mereka memiliki wajah yang aneh dan mundur beberapa langkah, meninggalkan medan perang di tengah untuk mereka. Apa katamu, orang tua? Apakah kamu mencari kematian? Hah, tidak menghormati pemimpin sekte. Dia pantas dibasmi. Pergi dan laporkan ke tetua. Kata-kata Jun Wulou segera membangkitkan kemarahan semua murid Sekte Tiandan, dan mereka semua berteriak padanya. Kamu sudah tua, jangan seperti anak-anak, kita hanya bisa menonton saja. Suara mendesing. Tepat ketika Jun Wulou hendak berbicara, suara tenang tiba-tiba muncul di telinganya, yang membuatnya gemetar tiba-tiba. Pori-pori di tubuhnya tiba-tiba terbuka, dan keringat dingin membasahi jubah Tao-nya dalam sekejap. Orang tua itu hanya berjarak 10 meter darinya sekarang. Bagaimana dia bisa sampai padanya dalam waktu sesingkat itu? Dan itu sunyi, tanpa jejak apapun, dan bahkan kesadarannya tidak bereaksi. Jika musuh ingin membasminya, dia mungkin sudah mati sekarang. Senior, meskipun Jun Wulou sudah tua, dia tidak mengandalkan usia tuanya untuk pamer. Dia langsung berteriak dengan suara gemetar dan membungkuk memberi hormat. Pertarungan bukanlah omong kosong. Baru pada saat inilah Jun Wulou akhirnya merasakan kekuatan tak terduga dari lelaki tua itu. Tertawa. Segera setelah itu, lelaki tua itu mengulurkan tangannya dan sepertinya menepuk bahu Jun Wulou, dan sosok kedua orang itu menghilang dalam sekejap, bahkan tanpa fluktuasi aura apapun. Ketika kedua orang itu muncul lagi, mereka telah kembali ke posisi di mana lelaki tua itu semula berdiri. Seolah-olah dia tidak pernah bergerak, dan ekspresi senyuman di wajahnya tidak berubah sama sekali. Ayo, kenapa kalian berdiri di sana dengan bingung? Ketika lelaki tua itu melihat semua orang menatapnya dengan heran, dia segera mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat dan berkata, Engah,
Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang hampir memuntahkan darah dari mulut mereka. Bahkan Lin Nan dan Zhuang Bufan sangat diganggu oleh kedua orang tua itu sehingga semangat juang asli mereka dengan cepat melemah, dan mereka kehilangan keinginan untuk terus bertarung. Berjuang, kamu menang, aku akan membantumu memulihkan kesadaran gadis kecil ini. Orang tua itu tampak sangat cemas. Dia langsung berteriak kepada Lin Nan dan membuat janji di depan semua orang. Apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Lin Nan langsung terlihat galak dan menatap lelaki tua itu dengan ekspresi aneh. Bagaimana dengan pembohong? Bisakah praktisi yang menjalani metode pencarian jiwa memulihkan kesadaran spiritual mereka? Mengenai metode pencarian jiwa, Lin Nan telah melihatnya di catatan alkemis, dan itu ada di halaman terakhir. Itu tidak ada hubungannya dengan alkimia, dan dia tidak tahu mengapa hal seperti itu dicatat. Jadi saat itu dia hanya melihat sekilas saja dan tidak menganggapnya terlalu serius. Hei, jangan lihat aku dengan tatapan curiga itu. Metode pencarian jiwa yang dimiliki gadis kecil ini sebenarnya adalah yang paling dasar. Terlalu lemah dan bisa pulih sepenuhnya. Melihat mata Lin Nan yang curiga, lelaki tua itu segera mulai membentaknya seolah memberinya pelajaran, dan juga memberikan penjelasan penting tentang metode pencarian jiwa. Senior, apakah yang kamu katakan itu benar? Lin Nan masih tidak percaya. Pertanyaan apakah ada dasar untuk teknik pencarian jiwa ini hanya membalikkan pemahamannya tentang teknik ini. Tapi dari tampang lelaki tua itu, sepertinya dia tidak sedang bercanda. Jika Qinlan bisa bangun, itu akan menjadi hal yang baik baginya. Omong kosong, dan kamu. Jika kamu menang, aku akan mengajarimu metode mengembangkan hati Tao. Adapun warisan naga sejati ini, seberapa banyak yang dapat kamu pahami sepenuhnya bergantung pada takdirmu. Orang tua itu memutar matanya ke arah Lin Nan, lalu berbalik dan berteriak kepada Zhuang Bufan yang tampak penuh harap, seolah hal semacam ini sangat sederhana baginya. Sial, lelaki tua ini sungguh tak tahu malu. Mendengar lelaki tua yang baru saja mengatakan bahwa perkelahian tidak diperbolehkan di sini mendorong Lin Nan dan Zhuang Bufan untuk bertengkar, gagasan seperti itu muncul di benak para pembudidaya di sekitarnya. Sungguh, Zhuang Bufan juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan lelaki tua itu. Orang tua ini menarik kembali kata-katanya, dan siapapun yang mempercayainya akan sial. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan keserakahan akan warisan naga sejati di dalam hatinya, dan segera bertanya dengan nada bertanya. Apakah kamu mencari pemukulan? Tentu saja benar. Kapan perkataanku pernah berbohong? Pada saat ini, senyuman asli di wajah lelaki tua itu telah menghilang, menunjukkan ekspresi yang sangat serius, dan berkata dengan nada serius. Sial, kamu, Pak Tua, baru saja berbohong, oke. Ayo, Lin Nan, mari kita bertarung dengan jujur. Segera, senyuman jelas muncul di wajah Zhuang Bufan, dan dia berteriak penuh semangat pada Lin Nan. Tadi, dia hanya menahan Lin Nan untuk memenuhi perintah pemimpin sekte, tapi sekarang itu telah menjadi kepentingannya sendiri, dan tentu saja tidak mungkin membiarkan Lin Nan pergi. Hihihi, justru karena suasana hati inilah kondisi Zhuang Bufan menjadi sangat baik, momentumnya setinggi pelangi, dan kekuatan tempur yang baru saja menghilang mulai melonjak ke atas. Hei, Lin Nan, apakah kamu melihatnya? Ini adalah kekuatan bertarung sebenarnya dari orang paling kuat di alam abadi. Menyerah. Benar, akui saja kekalahan dan mari kita gunakan metode pencarian jiwa. Cih, dia hanyalah seorang anak kecil yang baru saja memasuki tahap Naschen Soul. Jika dia bisa melakukan 3 jurus di tangan orang paling berkuasa di alam abadi, aku bersedia bersujud dan meminta maaf. Jangan katakan itu. Baru saja, Lin Nan dan Zhuang Bufan saling bertukar pukulan. Mereka berimbang. Pergilah, tujuan mana yang membuatmu istimewa? Pemimpinnya tidak menggunakan seluruh kekuatannya sekarang. Apa kau tidak tahu? Ketika semangat juang sengit Zhuang Bufan melonjak dengan cepat, murid-murid Sekte Tiandan mulai membuat suara mengejek ke arah Lin Nan dari belakang. Setelah diteriakkan oleh mereka, para penggarap di sekitar mereka mulai merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, level Lin Nan terlalu rendah, jadi dia tidak disukai. Kakak Nan, jangan kecewakan aku. Luo Hai menggenggam tangannya erat-erat di depan dadanya, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dan bergumam seolah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri. Namun, kata-katanya kebetulan didengar oleh beruang hitam, yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap Luo Hai dengan heran. Kapan Kakak Nan pernah mengecewakan seseorang? Ayolah, kamu belum pernah melihat Kakak Nan memamerkan kekuatannya. Beruang hitam sepertinya tidak puas dengan perkataan Luo Hai, dan segera menjawab dengan marah, memutar matanya ke arahnya. Tertawa. Tepat ketika Luo Hai hendak berbicara, senyum tipis muncul di bibir Lin Nan, dan kepercayaan diri yang secara alami terpancar dari lubuk hatinya melonjak ke langit.
Semangat juang melonjak dengan cepat seiring dengan kekuatan bertarung, dan aura unik terbentuk di sekujur tubuh dalam sekejap mata. Lin Nan berdiri di tengah aura kuat ini, dengan sudut mulut sedikit terangkat, dan senyuman jahat yang membuat hati Zhuang Bufan bergetar. Jejak kepanikan juga menyebabkan butiran keringat halus terbentuk di dahinya. Namun dia segera bereaksi. Wilayahnya jauh lebih tinggi dari Lin Nan, sungguh menakutkan. Pamer. Dengan pemikiran ini, Dang bahkan menekan rasa panik di hatinya dan mendengus dingin. Tertawa. Segera setelah itu, Zhuang Bufan mulai bergegas menuju Lin Nan dengan cepat. Masih belum ada keterampilan seni bela diri, itu hanya konfrontasi energi nyata secara langsung. Energi sejati yang tak tertandingi disertai dengan semangat juang yang ganas, dan aura dilepaskan, siap menggunakan kekuatan tirani untuk menelan aura Lin Nan. Benar-benar, sudut mulut Lin Nan sedikit terangkat, menunjukkan sedikit rasa jijik atas serangan Zhuang Bufan, dengan sedikit nada menggoda. Dia berbicara dengan lembut, suaranya tidak keras, tetapi seperti suara Sansekerta yang menakjubkan, terdengar jelas di telinga Zhuang Bufan dalam sekejap. Hihihi. Namun, saat berikutnya, saat esensi sejati 5 elemen Lin Nan distimulasi, semburan cahaya warna-warni tiba-tiba mekar di tubuhnya, berputar di sekitar tubuhnya dan bergegas ke langit. Saya menghapus. Ketika dia menemukan bahwa tubuh Lin Nan sebenarnya meledak dengan energi sejati 5 warna, Zhuang Bufan segera bergidik dan mengutuk dalam hatinya. Sebagai pemimpin sekte luar sekte Tiandan, dia pasti tahu arti dari esensi sejati 5 warna ini. Konstitusi 5 elemen dan memiliki atribut 5 elemen. Jika seseorang dengan fisik seperti ini datang untuk memurnikan ramuan, dia pasti akan menjadi master yang hebat, bahkan salah satu makhluk yang menentang surga. Bum bum bum. Semangat juang tirani kedua orang itu bertabrakan dalam sekejap, dan serangkaian ledakan gas segera terjadi dan menyebar dengan cepat ke sekeliling. Untungnya, ini adalah salah satu keajaiban kuno, jika tidak, lempengan batu di tanah tidak akan mampu menopang kekuatan yang kuat ini, dan akan aneh jika lempengan tersebut tidak pecah. Kali ini konfrontasi masih berimbang, dan tidak ada yang mendapat keuntungan sedikitpun. Suara mendesing. Setelah konfrontasi, keduanya dengan cepat mundur dan tidak menyerang terus-menerus. Bisakah kamu menggunakan kekuatan? Apa gunanya menjaga energi yang sebenarnya? Cobalah. Tepat ketika semua orang tercengang dan terkejut bahwa Lin Nan benar-benar bisa bersaing dengan orang paling kuat di alam abadi, lelaki tua itu berbicara lagi dan mengeluarkan raungan tidak puas. Dengan baik, orang tua ini tidak takut dengan masalah besar saat menyaksikan kegembiraannya. Jika Zhen Yuan lebih kuat, orang-orang di sekitar mereka mungkin tidak akan mampu berdiri. Jika Anda terkena turbulensi yang ditimbulkan oleh ledakan gas tersebut, Anda akan terluka parah. Namun, alis Lin Nan sudah mengerutkan kening saat ini. Orang tua itu kelihatannya lucu, tapi dia sepertinya bisa melihat mereka berdua dan tahu bahwa mereka tidak menggunakan gerakan terkuat mereka. Dalam keadaan seperti itu, suasana hati Lin Nan jelas mulai menjadi tidak stabil, dan dia segera mulai mengaktifkan energi aslinya, menghabiskan seluruh energi sebenarnya dari dantiannya. Cek-cek. Segera setelah itu, semburan energi sejati 5 warna yang dapat mengejutkan dunia dengan cepat mulai muncul dari tubuhnya. Terutama di permukaan esensi sejati 5 warna ini, tanda tajam tiba-tiba muncul. Misterius dan penuh energi yang kuat, memberi orang rasa tertekan dari lubuk jiwa. Saya menghapusnya. Namun, berlawanan dengan Lin Nan, ketika Zhuang Bufan merasakan aura tirani muncul dari Lin Nan, wajahnya tiba-tiba membeku dan menunjukkan ekspresi yang agak pahit. Dia hanya memiliki satu atribut. Dibandingkan dengan Lin Nan, atributnya tidak signifikan dan tidak cukup untuk dilihat sama sekali. Meskipun energi sebenarnya dalam dantiannya lebih murni daripada energi Lin Nan, dia sedikit enggan berpisah dengannya. Bahkan jika dia mengalahkan Lin Nan kali ini, akan memakan waktu sekitar setengah bulan untuk memulihkan begitu banyak ki murni. Bahkan jika dia memiliki banyak pil pengumpul roh, dia masih membutuhkan waktu hampir 1 hari untuk memulihkan dan menyempurnakannya. Ayolah. Namun, Zhuang Bufan merenung sejenak dan tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri lagi. Untuk mendapatkan hati Tao dan bahkan mendapatkan warisan naga sejati, dia melepaskan keengganan di dalam hatinya, mengertakkan gigi, dan mengaktifkan esensi sejati dengan seluruh kekuatannya. Panggilan. Dalam sekejap, nyala api melonjak dari tubuh Zhuang Bufan ke langit, seperti naga api, penuh dengan niat membasmi. Atribut api. Zhuang Bufan ternyata memiliki fisik atribut api. Kamu gadis bodoh karena pergi ke bar. Kenapa kamu tidak melihat Lin Nan? Fisik seperti apa yang dia miliki? Esensi sejati 5 warna tidak dapat dilihat sama sekali. 5 elemen esensi sejati adalah konstitusi 5 elemen. Saya pasti sedang bermimpi, saya benar-benar melihat kultivator fisik 5 elemen yang legendaris. Karena praktisi fisik 5 elemen mungkin tidak muncul selama ratusan atau bahkan ribuan tahun,
banyak praktisi berpikir bahwa Lin Nan memiliki efek cemerlang karena seni bela dirinya. Namun, ketika beberapa praktisi yang berpengetahuan luas berbicara untuk mengingatkan mereka, semua orang benar-benar tercengang dan semburan seruan keluar. Meskipun Zhuang Bufan menstimulasi energi nyata di alam abadi seperti gelombang api yang bergejolak, pada saat ini, semua perhatian kultivator sepenuhnya terfokus pada Lin Nan. Bahkan saat ini, bahkan murid Sekte Tiandan semuanya tertarik oleh Lin Nan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Lin Nan memiliki kartu truf yang luar biasa. Biarpun dia kalah dalam serangan ini saat ini, dia pasti akan dicari oleh ribuan orang. Bahkan monster tua yang belum pernah keluar dari dunia, dan bahkan beberapa sekte akan memberikan ranting zaitun padanya. Pertempuran ini pada akhirnya akan diwariskan oleh para praktisi di seluruh benua primitif, jadi pada saat ini, semua orang tidak bisa menahan keringat dingin untuk Lin Nan. Cek, lemah, masih terlalu lemah. Namun, lelaki tua yang mendorong keduanya untuk bertarung menggelengkan kepalanya sedikit pada saat ini, yang jelas tidak pantas, dan mulai mengeluarkan suara yang tidak jelas dari mulutnya, membuat orang tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Tapi sekarang tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Semua mata dan kesadaran kini terfokus pada Lin Nan dan Zhuang Bufan. Energi yang kuat, aura tak berujung yang akan meledak, seperti aliran udara yang kuat, yang terus-menerus memenuhi saraf setiap orang. Ahem, menurutku kita harus menjauh. Melihat kekuatan tempur dua orang di medan perang melonjak pesat, Bu Jingyu tiba-tiba merasa agak pahit di hatinya, lalu berkata kepada Zhou Yingying di sampingnya. Karena dia mengetahui beberapa hal tentang Lin Nan, Bu Jingyu memiliki pandangan yang lebih jelas. Jika dua energi kuat ini bertabrakan, kekuatan ledakan yang dihasilkan akan cukup untuk membasmi semua pembudidaya tingkat rendah di sini. Jadi dengan suasana hati ini, dia membuka mulut untuk mengingatkan Zhou Yingying, untuk berjaga-jaga. Tidak, aku ingin menontonnya di sini. Kakak Lin Nan sangat tampan, dan kilaunya sangat indah. Zhou Yingying tidak terlalu terlibat dengan dunia ini, dan dia masih menunjukkan kepolosannya dari waktu ke waktu. Sama seperti sekarang, dia benar-benar tertarik dengan energi kuat yang dikeluarkan oleh Lin Nan, dan bahkan namanya telah berubah. Bum bum bum. Akhirnya, 5 elemen Yuan sejati yang diaktifkan oleh Lin Nan dan atribut api Yuan sejati yang diaktifkan oleh Zhuang Bufan bertabrakan dalam sekejap, membuat suara gemuruh yang dapat menghancurkan dunia. Pada saat ini, bahkan bumi bergetar, dan seluruh warisan naga sejati sepertinya terkena dampak dan mulai sedikit bergetar. Berdengung, raungan, seperti raungan dari luar langit, tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Segera setelah itu, paksaan besar-besaran tiba-tiba muncul dari warisan naga sejati, dan aura kuat dari zaman kuno muncul di jimat misterius itu. Tertawa, dalam sekejap mata, Lin Nan dan Zhuang Bufan benar-benar tertekan oleh aura ini. Aku akan menghapusnya, apa yang terjadi? Lin Nan tidak tahu kenapa, dan sedikit terkejut dengan munculnya tekanan kuat ini, dan langsung mengutuk dalam hatinya. Saat 5 elemen esensi sejati dan atribut api esensi sejati bertabrakan, kekuatan yang kuat beresonansi dengan warisan naga sejati. Untuk mencegah keajaiban dibombardir secara destruktif, tekanan kuat akan dihasilkan untuk menghancurkan energi ini sepenuhnya. Namun, karena Lin Nan dan Zhuang Bufan mengeluarkan sumber energi ini, mereka juga langsung diselimuti olehnya. Jika mereka tidak menemukan jalan keluar secepatnya, keduanya akan hancur total oleh tekanan yang sangat besar ini. Tidak bagus. Suara mendesing. Pada saat tekanan dari warisan naga sejati muncul, senyuman di wajah lelaki tua yang menjaga pintu masuk warisan itu akhirnya menghilang. Dia mengerutkan kening dan segera berubah menjadi aliran cahaya, siap untuk bergegas menuju tekanan dan menyelamatkan mereka berdua. Bang! Namun, bahkan dia merasa tidak berdaya ketika dihadapkan dengan kekuatan besar dari warisan naga sejati ini. Tubuhnya terlempar di tempat saat dia mencapai tepi tekanan. Di bawah tekanan, energi kekerasan yang dihasilkan oleh Lin Nan dan Zhuang Bufan segera mulai menyapu, dan sosok kedua orang tersebut segera menghilang di bawah tekanan. Seolah-olah mereka berdua benar-benar tertelan. Situasi ini seolah-olah Lin Nan dan Zhuang Bufan terjebak dalam sangkar transparan, tidak bisa keluar, apalagi lepas dari energi dahsyat yang ditimbulkan setelah ledakan dahsyat. Saudara Lin Nan, Saudara Nan, adik laki-laki. Dalam sekejap, beruang hitam, Luo Hai, Zhou Yingying, dan bahkan Menara Junwu berteriak kaget dan bergegas menuju tekanan. Saya punya masalah besar. Namun, setelah diselimuti oleh paksaan, Lin Nan mau tidak mau mulai mengutuk. Bum bum bum. Di dalam sangkar kursif, energi nakal mulai bertabrakan satu sama lain, menciptakan turbulensi dan membuat suara gemuruh. Energi sebenarnya telah terkuras habis, dan dia tidak mampu menahan kekuatan tirani seperti itu. Meskipun tubuh dewa bawaannya dipenuhi energi, dia langsung berteriak. Zhuang Bufan di sisi berlawanan tidak jauh lebih baik.
Tanpa energi sejati, itu sama saja dengan kehilangan kemampuan untuk melawan tekanan ini dan bahkan aliran energi yang bergejolak dan kejam ini. Akan sulit untuk keluar dari sini hidup-hidup hanya dengan tubuh fisik. Ah! Karena rasa sakit yang parah, Zhuang Bufan berteriak di tempat, lalu pria itu meraba-raba sebentar dari Space Ring, lalu memasukkan telapak tangannya ke dalam mulutnya. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya biru keluar dari tubuhnya, dan dengan cepat menyebarkan aliran energi yang bergejolak, sehingga mustahil untuk mendekat. Hahaha, Lin Nan, pergilah ke neraka. Akhirnya stabil, Zhuang Bufan diam-diam menghela nafas lega. Dia memandang Lin Nan, yang terus-menerus terkena dampak turbulensi energi, dan tiba-tiba tertawa keras. Apa? Mendengar suara tersebut, Lin Nan langsung melirik ke arah Zhuang Bufan, lalu tertegun sejenak, bahkan otaknya berhenti berfungsi dan menjadi kosong. Otang pembawa sial, bagaimana kamu melakukan ini? Di galaksi yang luas, beberapa sosok berdiri dengan bangga, tetapi masing-masing dari mereka terlihat jelas tidak bahagia. Hei, anakmu akan mati. Orang tua yang telah memutuskan untuk menerima Lin Nan sebagai muridnya tiba-tiba menjadi marah ketika melihat Lin Nan berjuang di kandang paksaan, dan mengingatkan Lin Jianhao dengan keras. Namun, Lin Jianhao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Lin Nan dengan acuh tak acuh, tanpa niat untuk mengambil tindakan. Tapi tidak ada seorang pun yang mengerti. Hatinya sepertinya menyatu saat ini, dan dia lebih gugup daripada orang lain. Itu putranya. Aku yakin dia bisa menyelesaikannya sendiri. Ketika mata semua orang terfokus pada Lin Nan lagi, Lin Jianhao akhirnya berbicara dengan sangat tenang. Ah, hewan berdarah dingin. Dalam sekejap, lelaki tua di sebelahnya meliriknya dengan heran, lalu bergumam dengan ketidakpuasan di dalam hatinya. Tapi dia tidak tahu niat sebenarnya Lin Jianhao. Jika Lin Nan ingin menjadi kuat dengan cepat dan bahkan mewujudkan jalan surgawi tertinggi di setiap dunia, dia harus mandiri. Tidak ada yang bisa membantunya menyadari hal semacam ini. Dan dari awal sampai akhir, Lin Nan tidak pernah mengecewakannya. Oleh karena itu, Lin Jianhao tidak berencana mengambil tindakan kali ini. Dia juga ingin melihat seberapa kuat potensi Lin Nan. Pada saat ini, Lin Nan berada dalam kesulitan dan tidak tahu bahwa Lin Jianhao sedang menatapnya. Bang bang bang. Dalam sekejap, gelombang turbulensi mulai menerpa tubuh Lin Nan di mana-mana. Jaraknya pendek dan kecepatannya cepat, tidak ada cara untuk mengelak. Lin Nan, kamu tidak percaya? Pada akhirnya kamu akan kalah, bodoh amat John. Zhuang Bufan menatap Lin Nan dengan senyuman di wajahnya. Melihat Lin Nan terus-menerus terkena dampak turbulensi energi, dia merasa sangat nyaman. Meskipun kemenangannya tidak gemilang, kemenangan tetaplah kemenangan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pupil matanya langsung membesar, dan dia mengumpat dengan tidak percaya. Tertawa. Di seberangnya, alis Lin Nan mulai memancarkan garis-garis cahaya merah. Teratai berdarah berputar dengan sendirinya, dan seluruh tubuh Lin Nan menjadi stabil dalam sekejap. Ancaman tekanan kuat dan turbulensi tirani terhadap Lin Nan menghilang dalam sekejap. Setiap energi yang mengalir menuju tubuhnya melewati tubuhnya dan tidak dapat menimbulkan bahaya apapun. Kakak senior, terima kasih. Lin Nan menutup matanya sedikit, merasakan energi perbaikan yang muncul dari teratai misterius 9 surga di antara alisnya. Dalam benaknya, sosok cantik King Yu melintas seketika. Sosok yang menghantuinya ini sepertinya telah meninggalkan bekas di benaknya, dan tidak pernah hilang dalam waktu yang lama. Beberapa saat terasa lama sekali. Ketika Lin Nan membuka matanya, dua sinar cahaya tajam keluar dari matanya dalam sekejap. Apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Zhuang Bufan jelas merasakan Lin Nan begitu aneh saat ini, terutama teratai darah yang masih berputar terus-menerus di antara alisnya, yang membuatnya gemetar hanya dengan melihatnya. Ketika dia menemukan Lin Nan sedang menatapnya, dia segera berbicara dan bertanya dengan suara sedikit gemetar. Huff, kamu membuatku takut. Kamu tidak bisa menembus lapisan pertahananku ini. Haha, ayolah. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Zhuang Bufan, dia menghela nafas lega, dan mulai berteriak keras pada Lin Nan. Namun, pada saat ini, Lin Nan tidak memberikan jawaban apapun, tetapi sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan seringai. Tertawa. Dengan jentikan pergelangan tangannya, belati pembasmi naga sudah ada di tangannya. Ketika Zhuang Bufan melihat belati pembasmi naga di tangan Lin Nan, dia tiba-tiba tampak terkejut. Aura yang kuat, murni dan tajam segera terpancar tanpa henti dari belati pembasmi naga, memberinya perasaan tidak berarti. Sungguh aura yang kuat, aura pembasmi yang sangat dahsyat. Segera setelah itu, ekspresi Zhuang Bufan tiba-tiba berubah, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Bahkan pori-pori di sekujur tubuhnya menyusut dengan cepat sesuai suasana hatinya di saat yang bersamaan. Apakah tidak ada cara untuk menembus pertahanan? Lin Nan segera menunjukkan senyuman menghina,
dan apa yang dikatakan Feng Chuyang jelas muncul dari benaknya. Belati pembasmi naga ini perlu diteteskan esensi dan darah untuk mengidentifikasi pemiliknya, jika tidak maka akan lepas kendali dan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Pertama kali dia menggunakan belati pembasmi naga, Lin Nan gagal meneteskan esensi darah, yang menyebabkan lingkaran sihir kuno di Gunung Piao Miao hancur. Jadi kali ini, dia memutuskan untuk menumpahkan darahnya dan mengakui tuannya. Tertawa, ketika Lin Nan mendapat ide ini, dalam sekejap, aura kuat muncul dari tubuhnya, dan segera melonjak dari dantiannya. Dan di ujung jarinya, setetes sari darah mengembun sedikit demi sedikit. Pada saat ini, tanda dao melintas dengan jelas di sekujur tubuhnya, tetapi tidak menyebar. Sebaliknya, tanda itu berputar di sekitar tubuhnya, terus meningkatkan aura menakutkan. Jantung Zhuang Bufan berdebar kencang. Namun, karena efek pertahanan dari ramuan yang baru saja diminumnya belum hilang, dia tidak berani melepaskan pertahanan ini dan menyerang dengan gegabah. Esensi sebenarnya telah hilang sama sekali. Jika dia menyerang Lin Nan saat ini, itu sama saja dengan mencari kematian. Tapi jika dia tidak menyerang, dia mungkin bisa lolos dari bencana ini dengan mengandalkan efek pertahanan dari obat mujarab. Belati itulah yang membuatnya merasa sangat panik, sangat gemetar, dan bahkan rasa takut datang dari lubuk jiwanya. Obat mujarab yang baru saja dia telan disebut obat mujarab padat. Ini sebenarnya obat mujarab yang menguatkan tubuhnya. Namun, justru karena Zhuang Bufan adalah murid dari Sekte Tiandan, dia sangat familiar dengan efek ramuan ini. Dia tidak menyerap efek pil padat ke dalam tubuhnya, tetapi mengeluarkannya melalui pikirannya. Ini membentuk penghalang pertahanan seperti bola di sekitar tubuhnya. Penghalang semacam ini setara dengan menambahkan pertahanan tubuh dewa yang stabil di depannya, sehingga dia tidak akan terkena aliran energi yang bergejolak di sekitarnya. Dalam sekejap, setetes esensi darah di ujung jari Lin Nan telah terkondensasi, dan dengan cepat menetes ke belati pembasmi naga. Tertawa, saat bersendewa dengan esensi darah, belati pembasmi naga itu meledak dengan cahaya berwarna darah yang cemerlang. Saat cahaya itu mengalir, itu telah menyelimuti setetes esensi darah. Dan setetes esensi darah yang cerah dan mempesona itu juga dihisap oleh belati pembasmi naga pada saat yang bersamaan. Ledakan. Dalam sekejap, energi kuat dari belati pembasmi naga sepertinya terbangun oleh setetes darah ini, membuat suara gemuruh, dan energi yang kuat dan menakutkan meledak darinya di tempat. Kepulan. Di dalam sangkar energi tempat Lin Nan dan Zhuang Bufan berada, turbulensi energi yang mengamuk segera menghilang setelah menghadapi aura menakutkan ini, dan ditekan secara sewenang-wenang. Pada saat ini, kesadaran yang membuatnya merasa sangat bersemangat tiba-tiba muncul di benak Lin Nan. Itu adalah secercah pemikiran ilahi dari belati pembasmi naga. Meskipun sangat ringan, dia dapat dengan mudah menangkapnya dalam pikirannya. Berdengung. Ketika belati pembasmi naga menyatu dengan esensi dan darah Lin Nan, belati itu tetap tergantung di depannya, dan semua nafas dikeluarkan olehnya. Ketika ide itu terbentuk di benak Lin Nan dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil belati pembasmi naga, aura besar yang mengejutkan jiwanya langsung masuk ke dalam tubuhnya bersamaan dengan raungan rendah seperti auman naga. Sangat kuat, bahkan Lin Nan merasa luar biasa pada aura kuat yang dipancarkan oleh belati pembasmi naga, dan tidak bisa tidak mengaguminya di dalam hatinya. Ini, tidak mungkin, belati macam apa ini? Zhuang Bufan juga merasakan niat membasmi tirani yang muncul dari belati pembasmi naga, dan bahkan aura kaya yang menguasai semua peralatan. Dia merasa darahnya tidak dapat lagi menahan guncangan dari nafas super kuat ini. Dan dia berteriak kepada Lin Nan sambil terengah-engah. Mau tahu, aku tidak akan memberitahumu, jadi pergilah ke neraka. Lin Nan menyeringai dan berkata kepada Zhuang Bufan dengan ekspresi main-main, sambil mengayunkan belati pembasmi naga ke arah Zhuang Bufan. Orang ini sudah mengetahui terlalu banyak rahasianya untuk disimpan. Untungnya, sangkar energi saat ini sepenuhnya menyelimuti mereka berdua, dan orang-orang di luar tidak dapat melihatnya sama sekali, jika tidak, dia tidak akan mengeluarkan belati pembasmi naga. Ini sudah menjadi harta karun yang membuat para penggarap benua primitif menjadi gila. Jika beritanya bocor, dia pasti akan menghadapi pengejaran yang lebih sengit. Tertawa, saat energi sejati Lin Nan melonjak, teratai misterius 9 surga di antara alisnya juga mulai bersinar sedikit dengan cahaya merah darah. Belati pembasmi naga sepertinya telah menembus angkasa, dan segala macam cara misterius muncul di aliran cahaya dan beredar dengan cepat. Engah. Penghalang pertahanan di depan Zhuang Bufan seperti tahu dan tidak dapat menahan dampak energi yang begitu kuat. Penghalang itu hancur di tempat dengan suara lembut. Tidak bagus. Bagaimanapun, Zhuang Bufan adalah orang terkuat di alam abadi. Saat penghalang itu hancur, dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Saat ini, ia belum mencapai akhir permainannya, namun ia masih memiliki kartu truf terkuat. Sekte Tiandan tidak memiliki segalanya kecuali ramuan,
jadi masih ada sejumlah besar ramuan yang disimpan di cincin luar angkasanya. Tujuan retretnya adalah untuk menelan pil-pil ini. Bahkan jika mereka ditelan bersama, mereka harus menemukan cara untuk membasmi Lin Nan. Kalau tidak, dia akan menderita kerugian besar kali ini. Tetap hidup, basmi. Gerakan Zhuang Bufan jelas muncul di benaknya. Lin Nan segera mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berteriak dengan tegas. Cek cek cek. Segera, belati pembasmi naga di tangan Lin Nan terbang seperti sambaran petir, dan rune misterius sepenuhnya diserap oleh belati pembasmi naga dalam sekejap. Segera setelah itu, energi tirani meledak di tempat, dan pikiran Zhuang Bufan langsung menjadi kosong, tanpa kemampuan berpikir sama sekali. Di hadapannya, belati dengan aura tirani mulai bercabang menjadi 3 hembusan angin yang tajam, dan menghantamnya secara langsung. Kecepatan yang begitu cepat membuatnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Pikiran di benaknya baru saja muncul dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bergerak. Engah. Dalam keadaan tertegun Zhuang Bufan, belati pembasmi naga menembus alisnya, langsung menghancurkan pikirannya, dan bahkan kesadarannya hancur total dalam sekejap. Tapi belati pembasmi naga tidak berhenti sama sekali, ia keluar dari belakang kepala Zhuang Bufan, kembali ke udara, dan kembali ke tangan Lin Nan. Bahkan tidak sedikit pun darah yang ternoda. Cek, jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Lin Nan mengulurkan tangan untuk menyingkirkan cincin luar angkasa Zhuang Bufan, menatap mayat di tanah, dan segera mengatakan sesuatu yang menghina. Meskipun Zhuang Bufan telah meninggal, banyak pembudidaya di luar tidak menyadarinya sama sekali. Bahkan orang yang paling berkuasa seperti Menara Junwu tidak menyadari sesuatu yang aneh dalam sangkar paksaan yang diselimuti oleh aura tirani. Sudah berakhir, Lin Nan mungkin benar-benar sudah berakhir. Energi tirani tersebut mengandung dampak tirani yang ditimbulkan oleh ledakan dahsyat. Jika Anda bisa selamat dari situasi ini, itu sungguh keajaiban. Sudah berakhir, Lin Nan sudah mati. Ini pasti sudah berakhir. Dengan dampak yang begitu kuat, akan aneh jika dia tidak mati. Tidak mungkin. Lin Nan terlalu kuat. Siapa yang tahu jika dia tiba-tiba muncul dan tampil memukau lagi. Otang pembawa sial, bermimpi saja, Lin Nan pasti akan mati tanpa penguburan kali ini. Coba aku dengan energi kekerasan yang begitu kuat. Para kultivator yang telah menyaksikan pemandangan di luar ini tiba-tiba mulai berbicara. Namun, hanya sedikit orang yang mengira Lin Nan bisa keluar dari penjara paksa ini hidup-hidup dan tanpa cedera. Tak berdaya, sangkar kursif ini terlalu kuat, sangat kuat sehingga bahkan yang terkuat di alam abadi pun mungkin tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, semua orang percaya bahwa Lin Nan mungkin tidak dapat melarikan diri kali ini. Ledakan. Namun, saat semua orang membicarakannya, sangkar paksaan segera mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Segera setelah itu, aliran cahaya warna-warni keluar darinya. Sinar cahaya ini sangat kontras dengan dampak yang ditimbulkan oleh ledakan sangkar bertekanan. Energinya mengamuk dalam sekejap, dan sangat dahsyat hingga membuat orang terengah-engah. Lihat, ini Lin Nan. Ya dewa, dia baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Bagaimana ini mungkin? Energinya terlalu kuat, bagaimana dia bisa aman? Lihatlah tangannya. Aku akan menggosoknya, fluktuasi auranya sangat kuat. Dalam sekejap, semua praktisi tertarik dengan Lin Nan yang bergegas ke udara. Bahkan belati pembasmi naga yang belum sempat dia singkirkan sepenuhnya terserap ke dalam kesadaran semua orang. Rusak. Persepsi Lin Nan telah mendengar diskusi banyak pembudidaya, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Kemudian dia teringat bahwa dia hanya berpura-pura menjadi keren dan tidak menyingkirkan belati pembasmi naga. Siapapun yang ingin merampoknya harus datang, adikku akan tinggal bersamaku sampai akhir. Tiba-tiba, hati Lin Nan tiba-tiba berubah, dan dia segera mengertakkan gigi, mengaktifkan semua energi sebenarnya di tubuhnya, dan aura yang melampaui langit dan bumi meletus dengan hebat. Pada belati pembasmi naga, tanda misterius mulai mengalir, memancarkan cahaya kuat yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh orang. Ledakan. Dengan jentikan pergelangan tangan Lin Nan, aura kuat tiba-tiba mengalir turun dari langit dalam aliran yang stabil. Kehancuran, kejutan. Tepat di depan mata semua orang, pikiran pembasmi tirani yang dihasilkan oleh hancurnya sangkar paksaan langsung ditekan, dan berhenti tiba-tiba tanpa suara apapun. Senjata ajaib apa yang ada di tangannya? Orang tua yang menjaga warisan naga sejati tiba-tiba berbicara, wajahnya terkejut, dan kemudian dia berseru. Dia jelas terkejut dengan Lin Nan. Terutama belati pembasmi naga di tangan Lin Nan, aura tahu yang kuat membuatnya merasa sedikit gemetar. Pembasmi naga, belati pembasmi naga. Orang lain mungkin tidak mengenalnya, tapi Junwulou sangat kagum dengan Lin Nan. Senjata ajaib ini terlalu familiar baginya. Namun, saat Lin Nanzeng hendak jatuh di udara, kegelisahan yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya, yang dengan cepat menyebar dari lubuk hatinya ke seluruh tubuhnya.
Pedang Xuanyuan. Dia segera merasakan bahwa sumber kegelisahan ini adalah pedang Xuanyuan, yang sudah lama tidak dia lihat. Seolah menanggapi energi kuat dari belati pembasmi naga, pedang Xuanyuan, yang tidak pernah mengalami fluktuasi aura apapun, muncul di dantiannya. Ujung pedang mengarah ke bawah dan mulai beredar perlahan. Seluruh tubuh pedang memancarkan aura lembut. Fusi, beri aku fusi. Tapi kemudian, lampu merah menyala di antara alis Lin Nan, dan secercah kesadaran muncul sebentar-sebentar di benaknya. Apa yang terjadi? Lin Nan tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Meskipun pedang Xuanyuan muncul di tubuhnya, dia tidak memiliki pikiran lain selain kegembiraan. Di bawah pengawasan semua orang, bahkan jika dia punya ide lain, dia tidak akan bisa mewujudkannya. Setelah pedang Xuanyuan dilepaskan, dia akan membeberkan semua rahasianya kepada dunia, dan dia tidak lagi memiliki kartu truf. Bahkan harapan untuk kembali ke bumi akan menjadi sangat tipis, atau bahkan mustahil. Tertawa, untuk mencegah pedang Xuanyuan terus menimbulkan kerusuhan, Lin Nan segera dengan paksa menghentikan energi sebenarnya yang telah mengalir menuju belati pembasmi naga dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Di dantiannya, pedang Xuanyuan tidak mengeluarkan suara. Retakan pada badan pedang terlihat jelas. Meski sudah diperbaiki secara keseluruhan, namun belum mampu mengerahkan energi maksimalnya. Zhuang Bufan sudah mati. Ketika tubuh Lin Nan jatuh ringan dari langit, banyak praktisi akhirnya terbangun, dan mata mereka langsung tertarik pada tubuh Zhuang Bufan di tanah. Lubang berdarah di antara alisnya dengan jelas menunjukkan bahwa Zhuang Bufan tidak terbasmi oleh dampak tirani dari sangkar tekanan. Ya dewa, Zhuang Bufan sebenarnya dibasmi oleh Lin Nan. Ini konyol. Akhirnya, setelah semua orang terdiam beberapa saat, seorang kultivator tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seruan, menyebabkan semua orang bereaksi karena keterkejutannya. Senior, tolong ambil tindakan untuk memulihkan kewarasan Lan Er. Ketika Lin Nan jatuh, dia telah menekan kegelisahan di hatinya dan keterkejutan yang dibawa oleh pedang Xuanyuan kepadanya. Jadi setelah jatuh, dia berbicara kepada lelaki tua itu dengan cara yang tidak rendah hati atau merendahkan. Semua orang telah mendengar perjanjian yang dia buat dengan orang tua itu sebelumnya. Jika Zhuang Bufan kalah, dia akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan gejala sisa dari metode pencarian jiwa Qinlan. Oke, seperti yang diharapkan, seorang pahlawan datang dari usia muda. Saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Orang tua itu memeriksa Lin Nan dengan hati-hati, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa situasi di mana dia bisa melihat dan bahkan menebak apa yang ada dalam pikirannya telah berubah. Lin Nan berdiri di depannya, setenang air, meskipun dia tidak menunjukkan fluktuasi apapun dalam auranya. Tetapi dengan tingkat kultivasinya, dia tidak dapat melihatnya sama sekali. Pada saat ini, bahkan lelaki tua itu hanya bisa menggunakan kata tak terduga untuk menggambarkan Lin Nan. Ketika kata-kata Lin Nan keluar, murid Sekte Tiandan yang bertanggung jawab menjaga Qinlan jelas merasakan ada sesuatu yang salah. Ini adalah kartu truf terbesar mereka, jadi dia segera melangkah ke depannya. Suara mendesing. Namun, murid-murid Sekte Tiandan ini tidak memiliki efek jera terhadap orang tua itu. Dengan sedikit kedipan di tubuhnya, lelaki tua itu menghilang begitu saja. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Qinlan. Menjangkau sedikit, lelaki tua itu telah meraih bahu Qinlan, dan keduanya menghilang lagi tanpa melepaskan fluktuasi napas. Saya menghapusnya. Namun, ketika lelaki tua itu menghilang, murid dari Sekte Tiandan sudah merasakan niat pihak lain dan segera berbalik. Tapi Qinlan dan lelaki tua itu menghilang dalam sekejap. Panggilan. Namun, ketika murid Sekte Tiandan ini tidak tahu harus berbuat apa, beberapa aura ganas dan kuat tiba-tiba muncul di langit. Bei Yan, yang telah pulih, memimpin seluruh tetua dan pemimpin Sekte Tiandan di belakangnya, dan bergegas dengan niat membasmi. Lin Nan, di mana anakku Tianming? Jika kamu tidak bisa memberiku jawaban yang memuaskanku hari ini, maka kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Kemarahan Bei Yan bukan datang dari Zhuang Bufan, tapi dari hilangnya Bei Tianming. Setelah menggunakan metode pencarian jiwa di Qinlan, hasil yang diperoleh secara alami terkait dengan Lin Nan. Meskipun dia belum terlalu yakin, dia harus melanjutkan petunjuk ini. Bagaimana aku bisa tahu? Lin Nan segera mengerutkan bibirnya dan berkata pada Bei Yan tanpa rasa hormat sama sekali. Aku khawatir aku tidak bisa membantumu. Pada saat ini, mata Bei Yan tiba-tiba melebar, dan dia berkata kepada Lin Nan dengan ekspresi ganas. Dia dengan cepat melambaikan telapak tangannya, dan energi sejati tirani melonjak dengan cepat, dan dia segera bergegas menuju Lin Nan. Tertawa, ranah Bei Yan jauh lebih tinggi daripada ranah Zhuang Bufan, tapi dia hanya merunduk sedikit dan tiba di depan Lin Nan. Bang! Namun, saat berikutnya,
Ketika angin kencang telapak tangan Bei Yan hendak mencapai dada Lin Nan, sesosok tubuh dengan cepat muncul di depannya dan memblokir telapak tangan itu untuknya. Bei Yan, apakah kamu ingin memiliki wajah? Jun Wulou bertanya sambil tersenyum, menatap Bei Yan di depannya dengan nada tenang, dengan ekspresi jijik yang jelas di matanya. Saya menghapusnya. Namun, ketika Bei Yan menemukan menara Junwu di depannya, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Bei Yan, penguasa Sekte Tiandan, pasti mengenal menara Junwu. Karena saya hanya memperhatikan Lin Nan sebelumnya, saya tidak menyadari bahwa monster tua di menara Junwu masih ada di sini. Jadi ketika dia pertama kali menemukan menara Junwu, dia merasa sedikit takut. Mengapa kamu di sini? Bagaimanapun, dia adalah orang yang paling kuat. Bei Yan dengan cepat menekan perasaan gemetar di hatinya, lalu menatap menara Junwu di depannya dan bertanya. Bang, namun, Jun Wulou kemudian membalikkan tangannya dan menamparnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Energi sejati yang kuat mengalir dari tangannya dalam sekejap, dan menghantam dada Bei Yan dengan keras tanpa ragu-ragu, dan bahkan ekspresinya tidak berubah. Celepuk, Bei Yan tidak pernah menyangka Jun Wulou akan segera mengambil tindakan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan langsung ditampar ke tanah. Apakah aku masih perlu melapor kepadamu di sini? Kamu berani membasmi adik juniorku. Kamu tidak ingin hidup, bukan? Jun Wulou menatap Bei Yan, dan ketika dia berbicara, ekspresinya akhirnya berubah suram. Apa, adik laki-laki? Bagaimana Lin Nan menjadi adik laki-lakinya? Mendengar penjelasan Jun Wulou, Bei Yan langsung tercengang, benar-benar tidak percaya, dan seluruh tubuhnya mulai sedikit menyusut. Saudaraku, aku bisa menangani masalah ini sendiri. Lin Nan berbicara dengan lembut dari belakang Jun Wulou. Senyuman percaya diri di wajahnya membuat para praktisi di sekitarnya merasa sedikit bingung. Nima, kenapa kamu menyelesaikannya? Adik laki-laki, jangan ikut campur dalam masalah ini. Orang tua ini pantas dipukuli jika dia tidak membereskan tindakannya selama beberapa hari. Bangun, biarkan aku menamparnya lagi. Jun Wulou sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan segera berkata pada Lin Nan, dan mengulurkan tangan untuk mengangkat Bei Yan dari tanah. Dalam sekejap, tindakan Jun Wulou membuat semua pembudidaya di sekitarnya tercengang, bahkan mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Siapa lelaki tua ini? Begitu mendominasi. Aku tidak tahu. Para master dari Sekte Tiandan semuanya takut padanya. Asal-usulnya pasti luar biasa. Jangan bicara omong kosong, lihat saja. Rasanya hatiku tidak tahan lagi. Meskipun para pembudidaya ini tidak berbicara, mereka mulai berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara, dan mereka semua diam-diam menebak identitas Jun Wulou. Panggilan. Namun, pada saat ini, lelaki tua yang memegang bahu Qin Lan akhirnya menghela nafas lega dan membuang energi aslinya. Lin Nan, aku sudah melakukan apa yang aku janjikan padamu. Kamu bisa cepat bergabung dengan warisan naga sejati untukku. Aku sangat menantikannya. Orang tua itu segera menyela kata-kata Lin Nan berikutnya. Dengan gemetar, dia sudah berada di depan Lin Nan dan mengulurkan tangan untuk meraih bahunya. Tertawa, begitu dia selesai berbicara, Lin Nan langsung diusir, melewati tirai cahaya, dan langsung memasuki tangga batu pertama dari warisan naga sejati. Saya menghapusnya. Lin Nan sekarang ingin berteriak kepada orang tua itu, tetapi saudaranya belum siap. Tetapi lelaki tua itu bahkan tidak memberinya waktu dasar ini, dan langsung dilempar. Mendesis. Para pembudidaya di sekitarnya, termasuk Jun Wulou, tidak menyangka lelaki tua itu akan melakukan hal seperti itu, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Jangan bicara omong kosong. Perkelahian tidak diperbolehkan di sini. Orang yang memiliki rasa keadilan bisa masuk jika mau masuk. Jika kamu tidak mau masuk, keluar dari sini. Tidak ada ibu mertua-mertua atau ibu mertua. Namun, apa yang dikatakan lelaki tua itu selanjutnya membuat semua orang tercengang, dan ekspresi mereka langsung menjadi aneh. Jelas baru saja terjadi perkelahian, mengapa orang tua ini tidak mengabaikannya? Dengan baik, pada saat ini, lelaki tua itu memiliki senyuman tipis di wajahnya, dan senyuman bangga muncul di sudut mulutnya. Huff, aku pergi. Bei Yan ingin menemukan Bei Tianming, dan Lin Nan adalah kuncinya, jadi dia segera berteriak keras, menarik napas dalam-dalam, dan bergegas menuju tirai cahaya dalam sekejap. Tertawa, energi sebenarnya melonjak, dan tanpa melihat gerakan apapun dari kakinya, dia sudah naik ke udara. Aku akan mencobanya juga. Menara Junwu belum memasuki warisan naga sejati sejak tiba di sini, dan dia juga sedikit khawatir tentang Lin Nan, jadi dia segera mengaktifkan energi aslinya dan bergegas menuju tirai cahaya di depan. Cek-cek, segera setelah itu, sosok menara Junwu dan Bei Yan menghilang dari layar cahaya dalam sekejap, dan mereka melangkah ke tangga batu pertama di warisan naga sejati.
Adapun Lin Nan, setelah dilempar ke dalam, dia bergegas menuju tangga batu kelima tanpa ragu-ragu. Disitulah dia diledakkan, jadi dia bisa menstabilkan posisi nomor 1 selama dia memahami jejak di tangga batu kelima. Hahaha, biarkan aku mencobanya juga. Tepat ketika semua orang terangsang untuk bertarung dan ingin memahami hati Tao sesegera mungkin, raungan arogan tiba-tiba datang dari kejauhan, diikuti oleh sosok dalam sekejap mata. Si Po Tian. Sebagian besar kultivator yang hadir adalah kultivator dari kota Tianxing, jadi ketika orang tersebut muncul, semua orang segera mengetahui identitas orang tersebut. Pemimpin Sekte Pedang, Si Po Tian. Saya kira, orang ini memiliki dendam terhadap Lin Nan. Haha, aku khawatir akan ada pertunjukan bagus lainnya sekarang. Kenapa Lin Nan lagi? Sepertinya semuanya ada hubungannya dengan Lin Nan. Sial, kenapa Lin Nan punya musuh di mana-mana? 1350.